Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Fauzi Lamboka dalam program podcast kolaborasi antara Dinas Kominfo Santik Sulawesi Tengah bersama kantor berita Antara. Hari ini kami akan membahas satu sesi khusus terkait program pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan. Sebelumnya, di sesi sebelumnya kami sudah membahas terkait program yang sama, program pemerintah juga terkait dengan makan bergizi gratis. Nah, di studio kami saat ini telah hadir dua narasumber yang secara kapasitas dan kapabilitas mereka sudah tidak diragukan lagi. Saya perkenalkan yang pertama Pak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ansar Pasigai, Magister Pertanian, akademisi Universitas Tadulako, saat ini sebagai Ketua Perhimpunan Hortikultura Indonesia Perhorti Sulawesi Tengah. Selamat pagi. Pagi, Pak Doktor. Kami harus menghadirkan kelas guru besar ini, Pak. Siap. Yang kedua, saya tidak menuliskan gelar. Saya cuma tulisnya Kakanda Arbit, Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Sulteng. Sepertinya ini organisasi Pak Presiden ini dulunya. Ya, selamat pagi. Sampai sekarang ya. Selamat pagi, Kakanda. Hari ini sesuai dengan tema kita akan bercerita. Jadi maksudnya kita lebih banyak bercerita terkait dengan program ketahanan pangan. Kami ingin melihat dari perspektif yang berbeda. Selama ini kan perspektif di pemerintah pusat. Nah, kami ingin melihat perspektif yang berbeda dari kalangan akademisi di perguruan tinggi dan juga teman-teman dari organisasi yang menaungi petani gitu. Saya mulai dengan Pak Prof. Apakah Pak Prof sudah melihat bagaimana sebenarnya gambaran program ketahanan pangan ini? Kalau dulunya kita menyebut swasembada pangan, swasembada beras malah di zamannya Pak Presiden Pak Harto ya. Sekarang muncul lagi namanya ketahanan pangan. Bagaimana gambaran besar Pak Prof melihat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang untuk berbincang-bincang di studio ini ya. Baik, pada tahun 80-an ya, itu saya sebagai mahasiswa S1 Fakultas Pertanian. Waktu itu program swasembada berasnya Pak Harto ya. Dan kami waktu itu mahasiswa diterjunkan ke masyarakat untuk membimbing, mendampingi petani bagaimana menggunakan benih unggul, bagaimana menggunakan pupuk kimia ya, dan bagaimana menggunakan pestisida. Dan program itu diikuti dengan program BIMAS namanya dulu ya. BIMAS, bimbingan masyarakat ya. Bimbingan masyarakat. Dan kami perguruan tinggi mendukung dengan penuh ya. Jadi buktinya itu mahasiswa diterjunkan untuk mengajari petani ya. Itu tahun 80-an? 80-an. Kalau salah tahun 84 ya. Siap. Ya, saya angkatan 81 di Unhas, tahun 84 itu sudah terjun ya. Kalau tidak salah tahun 88, 89 sempat swasembada kan. Tapi waktu itu beras ya. Nah, waktu itu memang segala sumber daya peneliti, perguruan tinggi, pendanaan itu difokuskan untuk bagaimana supaya swasembada beras itu bisa terwujud. Kita tahu dulu peneliti itu mencari varietas unggul padi ya, ada PB dulu namanya itu, PB5, PB10 ya. Nah, sampai juga memang yang kita rasakan sekarang kelemahannya dari program itu karena antusiasme untuk mengembangkan lahan sawah, banyak tanaman sagu ya, pohon sagu yang tadinya bagus untuk konsumsi pangan alternatif ya, itu dibongkar digantikan dengan sawah ya. Sekarang itu dampaknya kan terasa. Kita baru mau kembali lagi mengaktifkan bagaimana konsumsi pangan lokal. Termasuk dari sagu. Tidak mungkin kita mau tanam sagu lagi kan. Itu jadi kadang kebijakan terdahulu itu tidak juga melihat jangka panjang ya. Itu sejarah ya. Termasuk varietas
padi lokal yang juga unggul itu banyak sekali yang punah. Unggul tapi lama, ya lama waktunya. Karena diinstruksikan harus menggunakan varietas unggul yang pemerintah punya ya. Pemerintah punya ya. Jadi sistemnya kan monokultur seragam. Cepat, ya. Dan saya sempat waktu itu mahasiswa saya suruh meneliti di Lembah Palu saja ada berapa varietas padi yang pernah orang Palu pernah tanam. Itu ditemukan ada 36 varietas lokal. Yang waktu itu karena masih baru ya. Nah, ada tinggal mungkin kurang dari 10 yang masih ada. Dan saya yakin sekarang sudah punah semua. Sudah punah. Ya, itu itu karena apa? Terlalu monokultur ya, dan harus menggunakan varietas yang produk peneliti ini. Ya. Itu zaman dulu. Kemudian sekarang ya syukur alhamdulillah dengan Menteri Amran sekarang ini luar biasa gebrakannya. Ya. Dari pidato-pidatonya itu kita bisa menyaksikan, mendengarkan target yang 3 tahun diberikan Pak Prabowo untuk swasembada pangan. Ternyata dalam 1 tahun itu bisa direalisasikan. Ya. Jadi syukur tahun 2025 kita swasembada beras ya, atau padi ya. Termasuk jagung juga. Ya. Kemudian luar biasa ya, hampir 35.000 ton ya. Juta ton ya. Ya, itu dari stok beras yang ada sekarang sepanjang sejarah barusan itu bisa dicapai. Surplus kita. Surplus ya. Tuh, jadi dari sisi beras, padi itu kita sudah surplus. Jagung juga kita sudah surplus ya. Nah, termasuk kita di Sulawesi Tengah ya. Jadi Sulawesi Tengah itu padinya juga sudah surplus. Jagung juga sudah surplus. Yang kita defisit itu kedelai. Ya, tapi saya bicara pangan ini kan tidak cuma jagung dan kedelai ya. Termasuk umbi-umbian. Iya, jagung dengan padi termasuk yang lain ya. Kedelai. Jadi kedelai di Sulawesi Tengah itu kita masih defisit ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami juga pernah menjadi pendamping dari kementerian itu, pendamping Pajala namanya ya. Oh, dulu program Pajala ya. Padi, jagung, kedelai. Kita sudah paksakan petani menanam kedelai. Itu karena secara budaya tidak terbiasa. Karakteristik masyarakat di sini lokal itu tidak bisa menanam kedelai begitu ya. Betul. Yang tanam itu orang Bali, orang Jawa yang ada di Tolai sana, Parigi. Tapi di luar teman-teman Kaili itu tidak tahu saya mau pakan ini. Budaya. Jadi karena sudah dikasih bantuan benih kedelai malah dijual. Kemudian karena waktu itu termasuk petani teman-teman Jawa, Bali mengembangkan secara besar-besaran karena memang disupport ya. Ada benih, ada pupuk. Kendala berikutnya lagi setelah panen itu tidak ada yang mau beli pasar. Akhirnya kembali melamah lagi ya. Itu jadi itu persoalan di kedelai ya. Itu jadi selama itu dan saya kira untuk Sulawesi Tengah ya konsumsi paling kan untuk tempe tahu ya. Ya paling untuk komunitas teman-teman Jawa saja yang butuh pakan itu, makanan itu ya. Kalau kita di sini orang Bugis, orang Kaili saya kira tidak terlalu. Tapi secara umum untuk swasembada pangan misalnya target pangan itu secara umum beras dan jagung itu sukses. Secara umum. Ya. Kita termasuk di Sulawesi Tengah itu kan. Ya, kita sudah surplus untuk padi dengan jagung. Ya. Nah, kayaknya ini kata surplus ini berarti sudah terpenuhi gitu. Terpenuhi dari kebutuhan. Dari sisi jumlah produksi dengan konsumsi itu kita sudah lebih tinggi produksinya. Tetapi masih ada permasalahan kan tidak semua daerah di Sulawesi Tengah itu produksi padi beras ya. Hanya 2 atau 3 kabupaten. Seperti di kepulauan itu kan tidak ada. Tapi ada pangan lokal. Ya sudah itu, makanya yang penting kalau beras. Nah, ini masalahnya juga karena kita ini sudah mindsetnya kita ini kan masyarakat makan itu beras. Itu kekeliruan zaman dulu juga. Harus makan beras, kalau tidak makan beras belum makan namanya. Kak Kanda, Kak Harit, ini tertarik sebenarnya, ini serunya bahwa sudah surplus, tapi yang ada pangan itu kan kayak tadi pangan ada banyak macam komoditi. Nah, bagaimana organisasi petani itu memberikan
pemahaman kepada petani bahwa pangan ini bukan cuman beras dengan jagung, tapi ada banyak termasuk kayak tadi kayak pangan lokal, umbi misalnya umbi kayu, ubi jalar, ada yang di Banggai Laut apa namanya ubi banggai, ya itu pangan-pangan lokal. Itu bagaimana sebenarnya Kak Kanda memberikan pemahaman itu? Terima kasih Indah. Semestinya kalau kami dari organisasi HKTI selama saya aktif juga masih jadi menangani padi, jagung dan semua pangan di Sulawesi Tengah ini kemarin itu. Dulu namanya Pak Jale. Kita kan sudah melakukan kerjasama dengan organisasi ini kan. Pada saat itu kan HKTI ini masih dipimpin langsung oleh Pak Prabowo dari 2004 sampai 2015 kan. Oleh karena itu untuk berbicara tentang pertanian ini untuk produksi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi itu, memang untuk kita mengarah ke swasembada pangan ini, kalau saya mengatakan belum semua. Belum karena semua pangan ini kan terdiri dari beberapa komoditi yang diproduksi oleh petani itu yang dikonsumsi, termasuk pangan lokal tadi itu. Nah, saat itu saya masih aktif juga di dinas. Saya menjadi program utama dan program unggulan kita di Dinas Pertanian Tanaman Pangan itu untuk mensejajarkan ini pangan-pangan lokal ini untuk dijadikan pangan utama sejajar dengan padi yang namanya varietas, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan kemarin itu. Termasuk yang Pak Prof sampaikan tadi itu ada pangan lokal. Padi lokal saja di sini hampir 100-an varietas, Pak. Nah, pada saat itu kita lakukan pelepasan varietas. Kenapa kita harus lakukan pelepasan varietas? Dan yang mempelopori itu adalah HKTI sebenarnya, ya kan? Kebetulan juga saya masih itu di bidang saya paralelkan ini sehingga kegiatan itu kami mendapatkan dulu tugas dan tanggung jawab kepada untuk tim pelepasan, termasuk yang di dalam tim itu Pak Prof Salim almarhum Pak Prof Salim. Kemudian yang sebelum pindah saya punya saudara juga ini yang jadi dinas pangan, kepala dinas si Prof Mulyadi ini yang di Gorontalo sekarang. Itu dari tahun 2000 itu Pak kita sudah melakukan semua. Dan terbukti semua itu yang kita lakukan di sini kemarin, termasuk yang pangan-pangan lokal itu varietas padi kambah. Itu padi lokal itu Pak, yang sudah dilepas. Jadi levelnya itu sudah sejajar dengan varietas-varietas lain, varietas unggul yang ada sudah dilakukan di ini. Kemudian bawang kemarin Pak. Iya, bawang juga ya, bawang. Nah, bawang itu kita juga yang lepas kemarin. Kemudian buah-buahan tadi itu. Buah durian tampilan kemarin kita juga yang melepas. Dan itu sudah semua itu Prof sudah terlepas secara nasional. Cuman sampai sekarang ini pengembangannya itu kita sudah membutuhkan intervensi dan pengawalan yang lebih oleh pemerintah Pak. Seperti itu. Barang ini sudah ada nih. Sudah ada. Tinggal harus bagaimana pengembangan. Termasuk untuk ketahanan pangan tadi. Ketahanan pangan dari sisi kalau saya berpikirnya kemarin Prof, ya kan, untuk pembukaan lahan sawah ini kan Sulteng ini belum menjadi skala utama sebenarnya. Ya kan? Karena masih ada sistem untuk produksi untuk mengejar ketahanan pangan ini masih banyak. Ada identifikasi banyak di situ. Nah, itu saya tertarik itu, Prof. Kalau tidak salah kita ini kan di mahasiswa diajarkan dua. Diversifikasi, intensifikasi kan ada di situ. Intensifikasi ini dengan rekayasa teknologi, ekstensifikasi dengan pembukaan lahan baru. Itu bagaimana sebenarnya ini? Ya, itu saya perlu sedikit komentar ya. Kita ini punya kawasan pangan Nusantara. KPN yang di Desa Telaga ya. Donggala. Ya, itu berapa ratus hektar lah ya. Waktu tim ahlinya itu kami ketemu, kebetulan dari UGM. Saya bilang sudah setengah belum butuh buka hutan. Kalau hanya untuk tanam untuk swasembada pangan. Yang pertama kita masih punya banyak lahan yang IP-nya itu IP 100. Baru satu kali tanam 1 tahun. Kata IP ini berarti indeks pertanaman. Indeks pertanaman. Itu masih sangat luas ya. Kalau itu saja ditingkatkan menjadi IP 200, apalagi IP 300, itu kan sudah sangat luar biasa.
tinggal di studi untuk menjadikan IP 200, 300 apa yang perlu. Misalnya pompanisasi, irigasi. Tidak usah buka dulu hutan. Masih banyak pilihan-pilihan selain itu ya. Nah, kemudian mungkin Bapak juga dapat informasi KPN yang di Talaga itu kondisinya seperti apa? 1.000 hektar itu. Kami turun survei. Lahan itu sangat tidak layak. Tidak layak. Tapi kayunya sudah habis. Hutannya sudah rusak, yang tinggal nanti akan jadi lahan marginal. Tapi harusnya itu kalau tidak dibuka dulu, bisa kita melakukan intensifikasi ke lahan-lahan yang sudah ada. Itu yang saya maksud tadi. Lahan-lahan tadi itu di study dulu, lahan mana kenapa dia hanya satu kali dalam 1 tahun ditanami, kenapa hanya 2 kali dalam setahun, persoalannya apa, masalahnya apa. Nah, itu saja diintervensi. Sehingga kalau itu bisa 200, IP 200, 300, tidak perlu buka hutan. Sulawesi Tengah masih banyak sekali potensi lahan untuk pengembangan pangan ya. Tapi Kak, ini seru ini, maksudnya apakah petani saat ini sudah menggunakan sistem intensifikasi atau masih hanya sebatas teknologi cara lama, pokoknya menanam habis itu sudah dipupuk sedikit ditunggu 4 bulan panen. Apakah sudah sejauh mana perkembangannya? Saya kita mau dengar. Mungkin begini Prof ya. Yang disampaikan Prof ini itu nyata itu, Pak. Tidak usah jauh-jauh. Yang lahan disampaikan tadi untuk menjadi kawasan pangan nasional ini bukan cuma pangan Sulawesi Tengah, nasional. Dan itu kemarin Wakil Presiden yang hadir di sana itu. Nah, begitu kenyataan sampai sekarang ini. Kembali tadi, kalau memang kita menggunakan untuk peningkatan produksi, kan peningkatan produksi juga sasarannya di sana menjadi pangan nasional. Pangan nasional itu terdiri dari beberapa komoditi, termasuk peternakan juga bisa dikembangkan. Betul. Maksud saya begini, saat ini apakah petani-petani di Sulawesi Tengah itu sudah memanfaatkan teknologi begitu? Jadi sekarang ini petani kita ini bukan tertinggal, tapi kan kita membutuhkan sekali teknologi begitu untuk mendukung sistem yang kita lakukan tadi, termasuk diversifikasi, intensifikasi. Itu kan sudah membutuhkan teknologi. Kalau kita mau peningkatan IP ini, indeks pertanaman ini dari IP 100 menjadi 200, 200 menjadi 300, 300 menjadi 400. Saya lakukan kemarin itu, Pak. Tahun 2019 itu kita masih melakukan di Kabupaten Parigi itu untuk padi. Dari IP yang 300 Prof, kita tingkatkan menjadi IP 400. Tetapi ini hanya agak kenyataan yang kita lakukan di lapangan. Karena begini deh, kalau IP 400 itu kan berarti kita bagi 4 kali pertanaman, 4 kali panen. 4 kali panen dalam 1 tahun. Sekarang 1 tahun itu 360 hari, Pak. Berarti hanya sekitar 3 bulan dia sudah kalau panen. Kita bagi berarti hanya 80 hari saja. Maksimal. Nah, disinilah kita membutuhkan teknologi seperti itu. Termasuk varietas mana yang unggul, yang hanya umurnya 70 hari. Sehingga kita klop tadi itu dengan 360 hari tadi itu. Kalau kita bicara ketahanan pangan berarti sudah ada hubungannya dengan varietas dengan teknologi. Yang menentukan varietas itu. Varietas yang menentukan. Untuk produksi kan alat produksi. Saya mau tambahkan tadi penjelasan apakah petani sudah menggunakan intensifikasi. Bagaimana itu, Bro? Tadi begini, petani kadang paham, kita sudah kasih penyuluhan. Tapi pada prinsipnya mereka tidak semua menerapkan teknologi intensifikasi itu. Persoalannya apa? Daya beli sarana produksi. Daya beli sarpras. Misalnya benih Karena benih itu kan mahal sekarang, benih yang bersertifikat. Untuk setiap tanam membeli benih baru itu kan mereka tidak punya dana cukup. Sehingga apa yang dilakukan, habis panen itu disimpan sebagian benih baru dan itu sampai ada yang sudah sampai 7 turunan. 7 kali panen tanam. Itu kan produktivitasnya akan menurun terus. Yang kedua, pupuk bersubsidi kan dibatasi. Jumlahnya. Betul. Jadi kadang saya tanya petani, kau punya padi ini di pupuk urea berapa? Ini Pak 1 sak ini untuk 1 hektar. Rekomendasinya minimal 150 kilogram, bahkan bisa 200 tergantung kondisi tanahnya kan. 3 sampai 4 sak Tapi karena subsidinya hanya 1 sak 50 kilo misalnya, hanya itu yang dia gunakan. Kemampuan kan.
Padahal namanya subsidi kan, kalau kita butuh 150, subsidi 50, 100-nya mesti beli. Iya. Nah, tapi daya beli yang terbatas. Daya beli terbatas. Ya, sehingga itulah yang terjadi sekarang. Bagaimana bisa meningkatkan produktivitas? Benihnya sudah benih turunan kesekian, kemudian pupuk kurang, pestisidanya juga terbatas kan. Oke. Nah, kami sekarang kebetulan dari kementerian ada kerjasama Kementerian Pertanian, BRIN dengan perguruan tinggi, kami dapat tugas sekarang di jagung lagi. Ya, kami memilih implementasi teknologi pemanfaatan limbah ya. Iya. Konsepnya zero waste. Zero waste. Ya. Jadi di jagung itu kan yang dipanen kan cuma tongkolnya. Betul. Ada batangnya, batang, ada rasa daun apa semua itu diolah, dijadikan kembali sebagai pupuk. Oke. Tapi kayaknya ini teknologi ini sudah lama tapi tidak jalan. Teknologi ada tapi tidak dilaksanakan oleh petani. Ya. Nah, itu butuh pembimbingan, butuh pendampingan ya. Iya. Nah, kemudian nanti kita jangka panjangnya lagi bisa menggunakan sirkular ekonomi itu ya, ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular. Dari kotoran ternak dijadikan pupuk, tanam jagung, nanti jagungnya lagi dimakan ternak. Jadi kotoran lagi digunakan sebagai pupuk. Iya, berputar di situ saja. Limbah-limbah tanaman jagung itu bisa jadi mulsa, jadi pupuk organik. Itu jadi sirkular ekonominya ya. Itu yang kita mau coba lagi perkenalkan di masyarakat, di petani jagung. Iya, petani jagung. Iya. Berarti sejauh ini masyarakat ini paham soal teknologi? Paham, sebenarnya ada ya, tidak semua tapi ada juga yang bahkan ada yang P4S itu yang penyuluh swadaya itu kan. Oh iya. Mengerti betul dan mengajari teman-temannya tapi tidak dilaksanakan karena itu tadi. Faktor yang menentukan sebenarnya adalah pengawalan dan pembinaan kita oleh pemerintah. Pengawalan dan pembinaan oleh pemerintah. Jadi ada program-program yang seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi itu. Ya memang kita harus kawal ini dalam jangka waktu sekian itu tidak boleh kita putus dulu. Pendampingannya itu. Berarti seperti itu. Misalnya diberikan program yang berarti terus didampingi selama jangka waktu tertentu. Iya. Sama juga dengan Prof bilang tadi itu kan pemanfaatan limbah kan kemarin kan kita kerjasama 4 tahun lalu kita kerjasama dengan BI dulu untuk menciptakan bagaimana kan ternak itu untuk bisa saling dibutuhkan di tanaman juga dan ternak juga hasil limbahnya itu dibutuhkan sampai di kemarin itu apa namanya kalau untuk penerangan juga ini. Kita dilakukan biogas. Tetapi itu sayangnya kemarin itu kita berikan itu pada saat itu kan begitu kita tinggalkan petaninya ini masyarakat tidak bisa melanjutkan. Itu yang saya punya maksud. Berarti kita pemerintah jangan kalau seperti begitu harus kita didampingi lebih mandiri dulu mereka ini. Kita antar sampai lebih mandiri mereka. Oke. Seperti itu. Karena juga dikasih bantuan benih asal saya di situ tidak tahu ini benih tadi itu. Benih ini semestinya kan kalau kita juga mengusulkan kemarin Prof. Karena ini faktor-faktor produksi ini yang menentukan adalah benih Pak. Benar. Kedua daripada pupuk itu. Yang benih yang dulu. Utama benih dulu. Mau padi, mau jagung, mau kedelai kayak gitu ya. Nah, ini yang harus ditempatkan pada urutan yang paling pertama. Nah, kemudian pupuknya sarana lainnya itu kan untuk peningkatan produksi yang lebih besar itu ya tentunya dibutuhkan itu sarana yang lain. Nah, sejauh ini begini. Artinya kita sudah mendapatkan gambaran utuh misalnya. Memang kalau untuk program ketahanan pangan ini ya harus didukung misalnya sarprasnya benih yang bermutu kayak begitu kan. Nah, pupuk yang maksimal. Apa yang harusnya dilakukan oleh ini kan kita bicara program pemerintah pusat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan kolaborasi seperti apa misalnya dengan perguruan tinggi atau misalnya dengan organisasi petani. Gimana sebenarnya gambarannya itu, Prof? Ya, kami dari perguruan tinggi kan selalu mengatakan kami nih banyak banyak risetnya sudah teruji, tapi untuk implementasi itu kan butuh dukungan pemerintah juga kan. Nah, itu yang terputus di situ. Makanya hasil riset itu tersimpan saja di meja-meja atau di rak-rak buku itu. Riset perguruan tinggi lebih banyak di perpustakaan. Karena untuk kita mengembangkannya itu kan kita tidak punya kemampuan untuk lebih luas lagi. Itu. Kemudian yang paling penting
diantisipasi ini El Nino ini. Iya. Oke lah, kita 2025 sampai awal 2026 ini kita masih bisa surplus ya. Tapi ini kemarau panjang ini. Informasinya sampai Agustus kata BMKG begitu katanya. Sekarang saja kan suhu 36 derajat. Iya. Soalnya setengah yang panas kedua ini ya. Dan kita kalau itu satu musim tanam berarti kan, sampai Agustus Oktober itu. Iya, satu musim tanam ya. Nah, itu bisa drop. Walaupun kementerian sudah mengantisipasi, tapi kemampuan mengantisipasi kan terbatas. Iya. Olehnya itu dibutuhkan partisipasi pemerintah daerah. Untuk mengajari juga masyarakat bagaimana mengantisipasi dampak El Nino ini. Iya, perubahan cuaca. Nah, itu salah satunya itu kan misalnya ketahanan pangan keluarga ya. Ketahanan pangan keluarga. Iya, setiap rumah tangga itu harus menyiapkan pangannya sendiri. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Dulu ada namanya RPL ya. Iya, RPL. Apa RPL? Apa itu? Rencana itu. Bukan. Dia rumah pangan lestari. Itu di tingkatan keluarga. Berarti harus itu bisa dilakukan. Ya. Kalau dulu sebelumnya lagi namanya intensifikasi lahan pekarangan. Kalau berarti kalau sekarang untuk menghadapi itu berarti minimal ketahanan pangan di tingkat keluarga. Ya, tadi. Kalau tidak punya beras mungkin tanam ubi. Ubi kan bisa ditanam di kayu, di jalar. Jadi salah satunya sudah untuk mendukung tadi pangan lokal pangan lokal berapa komoditi. Bisa tanam sayur, bisa tanam apa begitu. Jadi kalau keluarga itu aktif, kita tidak pusing dengan El Nino apa segala macam itu ya. Jadi kalau kita harapkan dengan pemerintah, sekarang pemerintah provinsi begini, mungkin kalau kita dari HKTI mengharapkan betul-betul ada kegiatan nyata yang real, yang bukan sebatas diprogramkan lagi untuk menghadapi El Nino ini. Semestinya El Nino kan sudah ada perencanaan dari tahun sebelumnya, kita sudah akan tahu. Nah, itulah yang kita harapkan pemerintah. Sejauh mana apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, ya kan belum ada nampak semua ini. Nanti terjadi seperti begini, yang seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, sudah 30-40 derajat ini Pak. Tapi mau diapa? Sudah mati semua. Tapi tindakan real yang kita lakukan. Berarti harus ada program nyata. Apa yang sumber air? Sekarang apa yang menjadi kebutuhan kalau begitu? Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ini adalah air. Tapi sekarang yang kemarin kan didongong-dongongkan saja itu pompanisasi. Nah, kita tidak punya kekuatan. Sehingga pemerintah itu dari tahun kemarin kan saya sudah berharap bahwa tahun ini sudah harus diprogramkan dan sudah dilakukan itu Pak. Disiapkan memang di titik-titik mana yang harus dilakukan pompanisasi atau perbaikan irigasi yang mungkin masih bisa debit airnya yang bisa menyirami ini membasahi ini tanaman. Cuma alasan pemerintah daerah sekarang efisiensi. Kalau kita kembali kalau sudah bicara efisiensi, semua akan berubah semua ini Pak. Dan tidak akan tercapai dan akan hilang itu ketahanan pangan itu Pak. Iya betul. 3-4 bulan ke depan. Berarti bicara ketahanan pangan ini tidak cuma hanya satu sektor, harusnya ada kolaborasi multi pihak di sini. Multi pihak. Jadi termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi. Termasuk akademisi tadi. Mau apa? Akademisi. Semua akademisi yang dilakukan oleh para profesor kita yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di UNTAD itu banyak sekali Pak. Merubah itu genetis, gen benih. Riset. Semua dilakukan. Tetapi apa? Tidak semudah itu juga ini dilakukan kalau tanpa ada dukungan real dari semua pihak, terutama pemerintah. Yang membutuhkan ini kan masyarakat. Tapi masyarakat ini kalau tidak difasilitasi ilmu yang seperti begini yang dilakukan oleh pemerintah, agak susah juga kita dapatkan. Berarti seperti itu. Hasil riset dari perguruan tinggi itu bisa sampai kepada petani, masyarakat itu harus menjadi bahanannya pemerintah untuk menjadi perantara. Tapi ini bagus sekarang dengan program yang dari kementerian itu. Di perguruan tinggi misalnya apa hasil risetmu yang kira-kira bisa untuk diimplementasi di masyarakat. Itu sekarang sudah memang ada program seperti itu. Tapi itu kan terbatas juga. Pusat ini membiayai daerah-daerah ini kan. Berapa kemampuannya sih berapa? Tapi setiap tahun ada. Tidak, ini baru digagas. Baru digagas. Nah, itu yang salah satu kita punya harapan. Sharing pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus muncul juga di situ. Harus memang betul-betul ini real. Dan ini program yang jelas semua. Jelas Baik mencarikan solusi terhadap El Nino, mencarikan solusinya untuk peningkatan ketahanan pangan. Kalau kita kembali ke petani ini kan kurang menunggu saja. Betul. Kalau sepanjang itu kan sarana-sarana yang itu kan, walaupun dalam kondisi yang seperti, kalau ada sarana air yang mendukung juga, benih ada apa semua, punya bagus.
Nggak ada itu. Tapi ada teori begini, Prof. Ya. Ini ketahanan pangan itu berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan dan stabilitas. Ini teori. Itu bagaimana? Secara teori. Rumusnya. Itu bagaimana sebenarnya itu, Prof? Apakah ini sudah terpenuhi kita bicara Sulawesi Tengah? Apakah ini sudah terpenuhi di Sulawesi Tengah saat ini? Jadi seperti yang saya bilang tadi, dari sisi produksi kita surplus. Untuk Sulawesi Tengah ya. Tapi apakah itu harganya terjangkau? Aksesibilitasnya. Apakah masyarakat bisa daya belinya mencapai? Makanya tugas pemerintah itu adalah bagaimana menjaga stabilitas harga. Tapi sudah dilakukan intervensi pasar segala macam ya. Nah, kemudian antar daerah, distribusi antar daerah. Ada daerah yang produktivitasnya rendah, ada yang surplus. Ini butuh kebijakan pemerintah lagi bagaimana mendorong produksi ke situ. Memindahkan Jadi itu yang penting dipetakan. Kabupaten mana, daerah mana yang kira-kira 6 bulan ke depan akan defisit pangan gitu Ini yang perlu didistribusi ke sana. Itu. Jadi di samping itu keamanan pangan ya. Keamanan pangan. Sekarang dengan MBG ini berapa banyak yang keracunan? Artinya pangannya tidak aman. Berarti harus dipastikan juga keamanan pangan. Kalau kembali ke pangan berarti pangan kita yang tidak aman. Iya. Secara tapi ketahanan pangan keamanan pangan bagian dari ketahanan pangan. Semestinya include semua di dalam. Jadi keamanan pangan itu kan termasuk tadi misalnya penggunaan pestisida yang berlebihan, ada residu orang konsumsi tidak aman. Ada unsur-unsur yang beracun, ya. Nah, itu kan perlu dipastikan untuk bisa aman bagi masyarakat, ya. Ya. Nah, fokusnya pemerintah pusat itu kan menjaga swasembada. Menjaga swasembada pangan. Kemudian diversifikasi pangan. Kemudian stabilitas harga. Itu di pusat, ya. Kalau di daerah? Kalau daerah itu tadi distribusi, ketersediaan, kemudian keamanan, dan stabilitas harga. Siap. Itu yang perlu Mas. Kalau di petani, kita bicara tentang petani, realitas sekarang ini belum menjamin swasembada beras ini untuk peningkatan pendapatan masyarakat petani. Belum menjamin. Belum menjamin. Karena kenapa? Di sini kan masih ada distribusi itu. Di situ yang mahalnya ongkos distribusi. Di situ petani terbatas, tidak mampu untuk mendistribusikan dalam jumlah pasar yang lebih tinggi. Di situ kendalanya sebenarnya. Kemudian petani ini kan hanya mampu memproduksi. Katakan swasembada sekarang karena produksi petani kita berarti tinggi. Berarti swasembada dalam hal ini produksi. Produksi sudah meningkat. Jadi produksi dengan kebutuhan. Nah, disitulah tanggung jawab petani sebenarnya. Tetapi tadi itu saya berani mengatakan bahwa ini belum dinikmati. Iya kan oleh seluruh petani yang ada di Republik. Apalagi kita di Sulawesi Tengah. Nah, ini semua ini yang harus kita butuhkan sebenarnya, intervensi yang seperti tadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Benar juga ya, Prof ya. Jadi memang dilema ya. Kita mau kasih naik harga di tingkat petani supaya petani sejahtera, konsumen yang berteriak kemahalan. Jadi harus dicari di tengah-tengahnya itu. Dicari rumusnya dicari rumusnya bagaimana sama-sama ada formulanya. Itu. Jadi di tingkat distribusi sebenarnya, tingkat pasar yang paling memang betul-betul kan. Contoh sekarang ini kan kita kan program kementerian menyangkut masalah komoditi kakao, Pak. Bibit kakao kan mau 40 juta, 20 juta. Sekarang ini kan hanya udah sampai 10 juta barangkali yang disiapkan anggarannya itu untuk Sulawesi Tengah. Untuk kakao. Iya, untuk kakao. Dengan harga yang sekian itu, ya kan sudah menguntungkan sebenarnya bagi petani kita kakao. Tetapi sistem pendistribusian pelaksanaan dalam kegiatan ini yang masih kurang maksimal, yang masih didominasi oleh aturan-aturan yang tidak memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada kita punya petani, Pak. Contoh sistem pengadaannya, Pak. Pengadaan yang 1 juta pohon ini bukan sedikit itu. Betul. Nah, apa yang tidak bisa diproduksi oleh penangkar kita? Penangkar lokal Sulawesi Tengah. Dan semua melakukan di sini. Tetapi sistem untuk memperolehnya pemasarannya terakhirnya itu dari nilai yang sekian ditetapkan oleh negara itu, oleh pemerintah itu kan tidak semua didapatkan oleh karena ada lagi sistem di situ yang yang boleh tidak boleh boleh tidak. Tapi saya kembali ke ini mungkin
part terakhir. Ketahanan pangan apakah punya bagian ini kan juga punya berhubungan dengan program MBG. Ya. Bagaimana Prof? Ya, saya kira itu apa yang mau dijadikan bahan baku MBG kalau tidak ada produk tidak pangan. Pangan. Pangan MBG kan untuk program MBG kan butuh beras, butuh sayur, butuh buah lain-lain Jadi kalau tidak didukung dengan produksi yang tinggi, ketahanan pangan yang cukup, ya itu akan mengganggu juga program MBG. Kan artinya supply-nya ya untuk bahan bakunya itu. Jadi harus sejalan ini perlu direncanakan dengan matang berapa kebutuhan MBG, berapa yang harus disiapkan oleh setiap daerah misalnya Siap. Tentu dengan pangan yang sehat tadi itu. Pangan yang sehat. Intinya ini program yang beririsan. Irisannya kuat berarti. Kuat sekali. Dan ini memang betul ini kuat sekali Prof. Jadi memang begini. Ini program MBG ini adalah merupakan program utamanya dari Pak Presiden. Cukup bagus sekali sebenarnya. Kalau dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target itu yang dilakukan oleh, ini sangat besar peluang petani kita. Semua pangan ini kan diciptakan diproduksi oleh petani. Sehingga nilai itu yang didapatkan oleh petani semakin banyak semakin tinggi sebenarnya. Harusnya seperti begitu memang. Cuman sekarang ini kenyataan juga di lapangan ini sama juga dengan tadi itu beberapa komoditi. MBG juga ini kalau dilakukan memang 15.000 itu Pak yang bisa didapatkan oleh semua dapur itu. Saya pikir tidak ada yang kurang dan tidak ada lagi bahasa-bahasa yang kita dengar. Ini basi, ini keracunan. Kenapa ini ada keracunan? Kenapa ini ada basi makan? Karena proses tadi yang dari 15.000 itu. Sehingga sistem ini yang kita sampai usulkan juga sama dengan masyarakat yang lain juga itu untuk mengantisipasi berarti anunya harus diperbaiki manajemennya. Berarti orang-orang yang bukan nilai gizi yang Rp15.000 itu sudah cukup Pak. Tetapi bagaimana yang 15.000 itu dimaksimalkan untuk betul-betul tidak menu jadi 12.000. Menu 15.000. Nah seperti itu mungkin sehingga ini akan memberikan dampak yang sangat besar dan positif untuk peningkatan pendapatan kita orang punya di sektor pertanian. Karena di sini ada peternakannya Pak. Lengkap peternakan, pertanian, perikanan. Belum lagi yang kamu bilang tadi pangan lokal. Pangan lokal itu kan bisa dijadikan alternatif pangan untuk MBG. Tapi yang diterima langsung oleh petani ini petani beras, petani padi, petani horti, petani ikan, kan seperti itu. Kalau ini dikelola, kan dirubah juga mungkin dia punya sistem. Karena memang MBG ini kan di mana-mana tidak ada yang hampir semua ini negatif semua penilaian. Tapi sebenarnya hanya persoalan di tata kelola tadi di sistem tadi. Jadi disitulah diharapkan juga peran pemerintah pusat dengan pemerintah termasuk kita punya pemerintah daerah ini untuk kita mengawal kan dan mempersiapkan semua kan berapa ribu telur katakan yang dibutuhkan. Berapa sudah peternak yang disiapkan, kan? Berapa beras? Kalau beras ini kan tidak ada persoalan, karena kita masih dalam kondisi surplus, kan? Masih ada kelebihan dengan konsumsi MBG. Tapi ternaknya Pak, ikannya, sayur-sayurannya ini. Nah ini yang harus ditata kelolanya ini semua memang betul-betul untuk memberikan dampak produksi yang di sana, yang didapatkan oleh petani betul-betul harus kita secara terstruktur ini barang ini. Nah, ini berarti kita bicara pemerintah daerah. Ini yang terakhir, Pak. Sebelum sesi ini selesai yang terakhir. Sejauh mana Prof perguruan tinggi melihat kesiapan pemerintah daerah khususnya Pemprov Sulteng terkait implementasi program ketahanan pangan. Dan apa saran yang harus dilakukan? Ya, saya kira yang pertama itu kan harus dijadikan pemerintah daerah juga harus menjadikan program utama terkait dengan ketahanan pangan ini. Nah, kalau itu sudah dijadikan program utama, tentu harus direncanakan secara terstruktur, melibatkan siapa saja untuk bisa mendukung program itu. Kami dari perguruan tinggi senantiasa sangat bersiap untuk berkolaborasi karena memang kami punya tugas selain ada tugas pengabdian memang, ada tugas penelitian.
mahasiswa bisa diterjunkan seperti yang saya bilang tadi, untuk mengintervensi waktu mahasiswa dulu diterjunkan. Nah, bagaimana pemerintah daerah itu bisa melakukan hal yang seperti itu? Ya, seperti kita bicara tadi, kalau tidak didampingi, itu program ya paling hilang di tengah jalan. Nah, itu yang mungkin penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah ya, pendampingan itu ya. Ya, mungkin disiapkan anggaran sedikit untuk program pendampingan. Ya. Nanti teknologinya dari perguruan tinggi, melibatkan mahasiswa sebagai pendamping. Sumber pendananya dari pemerintah daerah. Oke, clear. Nah, berarti perguruan tinggi siap berkolaborasi. Siap. Kapan saja dibutuhkan begitu, Pak. Nah, yang terakhir Kak Kanda, bagaimana kalau saya sih pertanyaannya sama Kak Kanda, cuman ini versi petani. Kalau saya mungkin dari versi petani. Petani 1 kali 24 jam, Pak, siap untuk melakukan, menerima semua program-program yang sudah dipeta-petakan oleh pemerintah tadi itu, yang disampaikan oleh Prof tadi itu. Sepanjang itu dukungan pemerintah itu memang fasilitas pendukung itu, apalagi teknologi. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan di tingkat yang menjadi persoalan juga nanti ini, begitu produksi ini meningkat, di tingkat harga tadi itu harus stabil. Sehingga memang betul-betul petani tidak was-was lagi kita untuk memproduksikan, karena jaminan. Sama dengan food estate kemarin, tujuan food estate itu itu kalau berjalan bagus itu sangat bagus sekali dan sangat-sangat menguntungkan kepada seluruh rakyat dan petani kita yang ada di Sulawesi Tengah ini. Intinya di kondisi hari ini petani di Sulawesi Tengah itu siap untuk menjalankan program apa saja yang menjadi program pemerintah. Salah satu contoh kemarin seperti beras, padi ini. Kan ada padi yang seperti yang padi lokal yang kemarin. Itu kan berhenti juga, tertahan juga. Nah, sementara kita petani-petani kita yang ada di pegunungan itu, yang di daerah-daerah yang agak tidak ada cukup air, mereka masih mengembangkan itu, Pak. Nah, itu kan salah satu dukungan pangan lokal. Terhadap program pemerintah ini supaya bisa swasembada beras. Swasembada beras dan itu baru pangan. Di sisi padi. Belum lagi jagung. Belum lagi yang lain-lainnya. Tapi memang kedepannya apapun program itu harus pelan-pelan diperbaiki gitu. Kalau ada kekurangan diperbaiki, kalau ada kurang diperbaiki kayak gitu. Nah, terus saya stressing kedelai tadi tuh, Pak. Kedelai itu sebenarnya itu begini. Kedelai itu kenapa petani enggan untuk melakukan produksi kedelai? Karena pertama itu nilai jual dengan nilai tidak seimbang. Karena kenapa? Produksi kedelai ini kan belum ada mencapai di atas 2 ton, Pak. Per hektar panen itu. Nah, itu yang kita harapkan kemarin, Prof. Para teman-teman yang ada juga di ini, coba mana kita punya coba kita ciptakan kedelai ini mungkin yang ada varietas yang mungkin di atas 2 ton sehingga menguntungkan dari sisi ekonominya kalau itu dibudidayakan oleh petani. Nah, itu yang kendala yang pertama yang itu sebenarnya itu, Prof. Kan bukan berarti kita tidak mau, tetapi skala ekonominya yang tidak seimbang, kurang maksimal begitu ya. Sehingga pada saat itu biar saya paksakan kedelai itu orang buang saja, Pak, karena walaupun sudah petani tidak menanam karena produksi tadi yang tidak seimbang. Karena tidak sesuai antara input dengan output. Siap. Terima kasih Pak Prof, Kak Kanda. Untuk hari ini, tema hari ini memang cukup seru, ketahanan pangan. Tapi kan kalau kita bedah terus menerus ini ketahanan pangan ini bisa-bisa yang tersembunyi ini bisa terbuka lagi nih. Tapi hari ini sudah cukup kita untuk mendiskusikan itu. Kedepannya kami juga tetap masih membutuhkan masukan dari akademisi, dari teman-teman organisasi petani untuk bisa memberikan masukan apa yang harus dilakukan kedepannya nanti. Mungkin dari pemerintah daerah juga harus perlu dilibatkan itu. Mereka eksekutor nantinya, Prof. Siap. Supaya apa yang kita informasikan bisa hadir. Ada tanggapan balik lah. Duduk satu meja nanti kita. Siap. Nah, terima kasih hari ini sesi program ketahanan pangan, dan sampai berjumpa lagi untuk sesi selanjutnya. Kita akan masih membahas soal program-program lain seperti sekolah rakyat, terus Koperasi Merah Putih, itu juga program-program pemerintah pusat yang akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih semua Bapak telah hadir di sini. Saya Fauzi Lamboka, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.